Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhuli ma ashkala hatta yubhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-muzhibi wa nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ya fattah ya alim. Yang saya hormati kepada bapak-bapak yang alhamdulillah masih berkeinginan mempunyai kekuatan di dalam mencari atau mencapai suatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berhubungan dengan ilmu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan daripada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang hadir daripada majlisul ilm. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum na'utul ilma darajat. Alhamdulillah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan membedakan di antara orang yang paham ilmu dan orang yang tidak mengerti tentang ilmu. Yang kita saksikan, yang kita lihat pada sore hari ini, pada malam hari ini, begitu deras hujannya, begitu lebat hujannya, tapi alhamdulillah masjid tidak kosong. Alhamdulillah masih berkeinginan untuk mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat yang besar, nikmat yang begitu mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua daripada manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka membawa pada hal yang baik, pada sesuatu yang positif. Ini adalah merupakan suatu nikmat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza u'tiya fasyakara wa idza tuliya fasabara wa zulima faghfira wa zalama fastaghfara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi suatu maka bersyukurlah. Apabila ditimpai musibah, wasabara, bersabarlah. Kemudian apabila dizalimi maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa zalama fastaghfara, dan ketika ada yang menzalimi maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk
menambah kebaikan, menambah pundi-pundi amal, yaitu yang nantinya kata Rasulullah SAW itu akan dipertanggungjawabkan dengan waktu kita yang telah diberikan Allah, yang telah diberi kesehatan, yang telah diberi kesempatan, yang telah diberi semua yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa kenikmatan, maka kita bersyukur. Allah SWT juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur kalian atas nikmatku yang telah aku berikan, maka akan kutambah daripada kenikmatan tersebut. Jadi kebalikannya, jika kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, kita tidak syukuri, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan pedih. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala akrama hadhil ummat bi sitti karamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada umat ini itu ada 6 kemuliaan. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada umat tersebut, innallaha ta'ala akramu hadhil ummat bi sitti karamat. Yaitu pertama, yaitu umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia itu mensyukuri daripada umur tersebut. Yaitu yang pertama adalah annahu khalaqahum du'afa hatta la yastakbaru. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang lemah, hatta la yastakbaru, supaya mereka itu tidak sombong, ya kan? Makanya kalau ada seseorang naudzubillah dia mempunyai sifat sombong, dia tidak tahu yang memberikan kesehatan siapa, yang memberikan panjang umur siapa, yang memberikan segala yang dia miliki, kekayaan, harta, semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut bagi kita untuk sombong. Yaitu pertama adalah awaluha annahu khalaqam du'a hatta la yasbiqu. Kita ini sebagai makhluk yang lemah, bukan makhluk yang kuat. Siapa yang kuat? Allah Jabbar, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang maha perkasa, yang maha kuat, segalanya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ketika diberikan daripada sesuatu yang ketiga itu kita mampu, kita bisa untuk melaksanakan daripada kewajiban kita ataupun daripada hal-hal yang biasa kita lakukan, itu merupakan suatu sementara saja. Yang kekalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna ma'unatu ta'am wasiyab. Yaitu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yaitu khalaqahum sigharan fi anfusihim. Rata-rata badan kita ini tidak terlalu besar, Pak. Kecil. Ya kan? Maksudnya bukan kecil juga, standar lah. Lain di zamannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana mereka tersebut mempunyai badan yang begitu besar, sehingga tingginya berapa ratus meter, ya kan? Telapak kakinya saja mereka besar-besar, ya. Supaya apa? Hatta takuna ma'unatu ta'am wasiyab alaihim aqal, supaya daripada makanan atau pakaian mereka itu yang biasa-biasa saja, ya. Kalau pakaian yang kita miliki sekarang itu mahal, ya, harganya yang begitu tinggi, kemudian kita mau beli berapa, ya, ekonomi terus merosot, misalnya kerjaan tidak menentu, itu akhirnya kalau pakaian yang besar, orang besar, susah juga dia, berarti harus mengeluarkan uang banyak. Nah, tapi di sini khalaqahum sigharan fi anfusihim. Jadi mereka itu diciptakan ya biasa-biasa, kecil-kecil, ya. Tapi jangan kita lihat orang kok ada kecil, oh kecilnya ente ini,
kecil kamu ini ya, katanya saya besar. Jangan kita remehkan juga. Jadi mereka yang kecil mempunyai jiwa besar. Berapa banyak yang kecil diremehkan oleh yang besar, tapi dia besar lebih daripada orang yang berbadan besar dalam arti kemauannya. Nah. Kemudian khalaqahum ja'ala amarahum qisara, yaitu umur mereka itu, umur daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu panjang. Berapa umurnya? Antara 63 ya, 60 sampai 63 saja. Adapun yang lebihnya itu adalah plus bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu dikasih nilai mempunyai umur yang lebih daripada 60 supaya mereka itu bisa beramal baik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya alhamdulillah, mungkin bapak-bapak di sini mungkin belum ada yang 60, mungkin ada yang lebih. Ya, itu sebaiknya mereka ya alhamdulillah tampak daripada wajah-wajah berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang mereka itu ingin menambah daripada amal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu khairun nasi man qala umruhu wa sunna amaluh. Tapi kalau mereka sebaliknya, yang ketiga dikasih daripada umur yang panjang tapi jelek perbuatannya, apa gunanya? Bikin orang susah, bikin orang sedih, bikin orang terzolimi, bikin orang apa segalanya. Nah, itu yang kita tidak mau. Kemudian yang keempat, khalaqahum. Yang keempat adalah khalaqahum fuqara. Mereka itu diciptakan orang-orang yang sebagai fakir lah, ya, orang yang tidak punya. Kemudian kalau kita punya harta, kita mempunyai kelebihan, mungkin kerjaannya Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin berkat ibadahnya, berkat dia meminta kepada Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi, fa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Jadi itu adalah merupakan suatu kenikmatan atau suatu kelebihan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya apa? Mereka itu jadikan orang-orang yang biasa saja, ya orang miskin. Ada orang kaya, memang pasti ada orang kaya, ya kan? Ada. Mungkin dia dari keturunannya ataupun daripada mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada dia. Sedangkan harta yang ada pada orang kaya tersebut itu adalah merupakan titipan. Ada zakatnya untuk fuqara wal masakin, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada untuk orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang berhak menerima daripada harta dia tersebut, tapi dia tidak menjalankan daripada harta tersebut, tidak amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan harta tersebut, akan membahayakan, akan menjerumuskan, akan mencelakakan kepada orang yang mempunyai harta, karena di situ ada titipan. Itu titipan daripada orang-orang yang tidak mampu, dia harus mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kemudian daripada itu apa? Kalau orang yang mempunyai harta yang banyak, ya, kalau orang itu mempunyai harta yang banyak, berarti dia itu harus apa? Harus banyak bersyukur. Karena apa? Ketika dia melihat orang yang di bawahnya, orang yang tidak mampu, orang yang susah, orang yang perlu dan lain sebagainya, maka ketahuilah dia itu banyak juga hisapnya nanti di akhir. Kalau kita orang miskin, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kaya, tapi kaya hati, bukan kaya daripada harta saja. Kita mempunyai harta yang banyak tidak juga, tapi kita mempunyai kaya hati. Nah, berarti di situ hisapnya supaya tidak banyak. Hisap itu apa sih? Yang diperhitungkan, dari mana engkau mendapatkan harta ini, untuk apa engkau mempunyai harta ini, engkau berikan kepada siapa harta tersebut. Nah, itu pertanggungjawaban. Yang kelima adalah khalaqahum akhiral umam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tersebut daripada terakhir daripada umat dari umatnya Nabi Adam sampai yang
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sebagainya, sampailah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita diciptakan daripada yang terakhir. Supaya apa? Khalaqahum akhira umam hatta yakuna muqamuhum fil qabri aqal. Supaya mereka itu ketika sudah berada di kuburan, ya, itu mereka itu tidak terlalu lama-lama. Bayangkan orang dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim lah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu lama nunggunya sampai hari kiamat itu kan. Sedangkan kita akhir akhir daripada umatnya yang dari sebelum-sebelumnya kita. Berarti kan tidak terlalu panjang. Apa penjelasannya di situ? Hatta yakuna muqamuhum fil qabri aqal. Sedikit, tidak lama. Yang terakhir adalah ja'alahum akhiral umam li'alla yastabihu bainal umam. Jadi mereka yang diciptakan daripada terakhir daripada umat tersebut, ya, supaya li'alla yastabihu bainal umam, supaya tidak dipermalukan umat yang sekarang, umatnya Rasulullah, kepada dikumpulkan nanti di padang mahsyar itu, ya Pak, ya, itu dikumpulkan jadi satu, ya. Nanti pakai baju gak, Beb? Kita pakai jaket gak? Pakai gamis, pakai bayang kita bagaimana, ya kan? Li'alla yastabdihu bainal umam, supaya tidak malu kepada umat-umat yang lain. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan, suatu yang harus kita syukuri, ya. Maka daripada itu, suatu kenikmatan itu banyak. Nikmat umur, ya, nikmat adalah kesehatan dan lain sebagainya yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat. Kita bisa bernapas sekarang ini, mudah-mudahan di hari seterusnya sampai akhir hayat kita bernapas di dalam keadaan yang baik. Makanya daripada itu kita, bapak-bapak, secara tidak langsung yang hadir ke majelis taklim, mau hari apapun, kapanpun waktunya, dalam keadaan kita itu menunjukkan daripada perbuatan yang baik kepada anak istri kita. Tapi kalau kita maaf ngomong hanya di rumah saja, ya kan, kita hanya melihat TV, bisa, kita enggak hadir, bisa, kita hanya di rumah saja, sudah saya nonton YouTube saja. Tapi berbeda, ya, berbeda daripada orang yang hadir ke masjid. Pertama apa? Pertama ketika mereka itu hadir ke dalam masjid ini, mereka niat i'tikaf, kemudian sholat qabliyah wa ba'diyah, niat tahiyatul masjid, itu kan pahalanya beda. Kemudian berkorban waktunya. Seharusnya di rumah itu kita enak, ya kan? Kayak hujan-hujan seperti ini. Istri misalnya bikin gorengan, bikin teh, bikin minuman, makanan, ya kan? Tapi di sini kita lebih enak. Pahalanya lebih banyak. Itulah merupakan suatu anugerah, suatu kenikmatan apabila yang kita ketahui daripada pahala daripada majelis taklim ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada lau anna sawaba majalisul ilm badalin nas laqtatalu alaihim, ya, seandainya mereka itu tahu pahala daripada majalisul ilm, niscaya mereka itu saling membunuh. Saya pengen mau hadir, saya yang pengen duluan, saya pengen di sop depan, saya pengen memenuhi masjid, saya pengen ini. Wa kulli zi imaratin imaratahu. Dan orang yang mempunyai bangunan, orang yang mempunyai daripada kemegahan, sifatnya itu dia orang kaya, ya, dia akan meninggalkan daripada kemewahan, dia punya bangunan, dia mempunyai segala bentuk daripada kemewahan tersebut. Wa kullu zi sukin sukahu. Niscaya dia akan meninggalkan daripada dia biasa di pasar, meninggalkan dia mempunyai kerjaan yang menghasilkan berapa setiap harinya, setiap pagi dia turun ini. Niscaya kalau dia tahu, ya, daripada
majlis taklim itu berapa besar pahalanya yang akan dia dapatkan, niscaya mereka itu akan saling membunuh, meninggalkan daripada hartanya, daripada kemewahannya, bangunannya, dan mereka bekerja yang di pasar, menghasilkan di pasar itu sekian-sekian, dia buka toko dapat ini, niscaya mereka akan tinggalkan. Tapi apa? Kita itu ditutupi daripada rasa apa? Hawa nafsu yang ingin memiliki kalau saya ini. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan daripada kita kemauan. Jadi ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan ma min malikin yahtibuna fil maqabir fayunadi ya ahlal kubur man tahsudul yaum. Jadi tidaklah daripada malaikat itu menyerukan, menanya kepada daripada ma'min malikin yahtibuna fil maqabir fayunadi, yaitu dia itu menyerukan, bertanya kepada ahlul kubur tersebut, ya ahlal kubur man tahsudul yaum, wahai ahli kubur, siapa yang engkau hasuti, ya, fayujibunahu fayaqulun, maka mereka daripada ahlul kubur itu menjawab dan mengatakan, nahsudu bi ahlil masajid walam kami ini hasud, ya, dengki kepada orang yang sering ke masjid, hatinya itu ya menggantungkan, saya solat ini ke masjid, solat zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, dan lain sebagainya. 5 waktu dia itu masjid, walaupun di waktu subuh hujan gerimis misalnya, atau capek, ngantuk, lain sebagainya, dia itu selalu menghubungkan hatinya itu ke masjid. Nah, ini orang ahlul kubur. Kemudian wa yusalluna wa lam naqdir an nusalli. Dan mereka itu, ya, yang masih hidup, mereka bisa melakukan salat. Wa lam naqdir an nusalli. Kami tidak bisa lagi, kami sudah berada di dalam kubur, ya. Kami sudah tidak bisa untuk melakukan daripada salat. Wa yasumuna walam naqdir an nasum. Dan mereka itu berpuasa kalau bulan Ramadan datang, ya. Kalau mereka itu melaksanakan daripada puasa sunnah pada hari Senin, hari Kamis, ya, mereka itu berpuasa, atau puasa apa saja, ya, yang termasuk mereka itu melakukannya, apalagi terutama puasa Ramadan, itu yang dirindukan daripada orang ahlul kubur. Wa yasumuna wa lam naqdir an nasum. Kami tidak mampu untuk berpuasa, dalam arti apa? Tidak bisa lagi sudah. Kemudian wa yatasaddaquna wa lam naqdir an natasaddaq. Dan mereka itu bisa menginfakkan hartanya, mereka itu bisa mensedekahkan hartanya kemana? Ke madrasah, ke pondok, ke masjid, lain sebagainya. Di situ yang banyak dipakai untuk kemaslahatan, di dalam kebaikan. Nah, itu. Kemudian apa? Wa naskuru wa lam naqdir an naskur. Dan mereka itu bisa berzikir, tapi kami sudah tidak bisa untuk subhanallah, subhanallah, subhanallah setiap solat, ya. Kemudian mereka itu yang sebagaimana dikatakan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasiran. Beruntunglah orang yang masih bisa mengucapkan istighfar dengan banyak. Dia itu menemukan beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatannya itu nanti dia banyak mengucapkan istighfar. Coba orang kalau sudah meninggal, ya, kalau dia itu meninggalkan daripada ilmu, warisannya itu adalah ilmu yang telah diajarkan, maka bahagialah. Tapi lihat dulu ilmu yang telah diajarkan, kemudian dia itu apakah ikhlas apa tidak. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang Bapak sebagai hadirin, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan daripada mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, sehingga daripada catatan kita banyak menerima dengan tangan kanan. Nah, kemudian sambungan daripada hadis yang berikut, yang tadi itu adalah kemudian
Wa yazkuru wa lam naqdir an nazkur. Mereka itu bisa berzikir, bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah dan sebagainya. Ucap-ucapan seperti itu, zikir-zikir yang kita bacakan, kami tidak bisa lagi, kata ahlul kubur tersebut, ya. Fayandamuna ala ma madha min zamanihim. Maka mereka itu menyesal apa yang telah lewat daripada waktu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang tidak daripada golongannya orang yang lalai, termasuk kita orang yang ingat, yang zikir, yang banyak mengucapkan salawat, banyak mengucapkan daripada sesuatu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah daripada sesuatu yang apabila kita lihat, yang apabila kita pada zaman-zaman akhir-akhir zaman ini, ya, yang mana orang-orang sudah tidak mikirkan daripada amal kebaikan. Pada amal kebaikan itulah yang akan kita raih, yang kita akan dapatkan nanti kapan? Ketika kita sudah berbeda alam barzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Khatimul Asam, arba'atun la ya'rifu illa arba'atun. 4 perkara yang tidak diketahui kecuali sudah datang daripada 4 perkara tersebut. Apa? Yang pertama as-sihah, yaitu sebelum datang masuk sakit, ya. Kesehatannya sebelum datang masuk sakit. Apa artinya? Ketika kita sehat, banyak-banyaklah kita membawa atau mempergunakan waktu kita sesempat mungkin, ya, kita paksakan, ya. Mungkin yang hadirin, ya, bapak-bapak yang hadir malam ini mungkin ada yang kurang sehat, ataupun daripada sesuatu pikirannya mungkin belum tenang, tapi alhamdulillah ketika datang hilang semuanya itu, gundahnya, sumpahkannya, itu hilang. Apalagi dibacakan burdah tadi, masya Allah, ya, alhamdulillah, itu merupakan daripada suatu nikmat yang besar. Burdah itu kalau dibacakan itu untuk daripada hal-hal yang musir daripada kejelekan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini aman daripada fitnah, aman dari segala keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah apabila dia itu ditimpa di satu musibah, yaitu dia itu suatu yang dia lakukan adalah, yang kedua adalah bahwasanya ketika dia itu masih hidup, ya, sebelum waktu masa meninggalnya, ya, sebelum masa masih hidup, dia itu kata Rasulullah SAW banyak dia itu ketika masih hidupnya itu menunjukkan daripada amal kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, ya, walaupun dia tidak bisa ngajar, dia bisa ngajak orang ke masjid, ngajak orang, itu ada pengajian, itu ada kumpulan daripada orang-orang ahlul ilm. Nah, itu termasuk daripada orang yang menunjukkan daripada suatu kebaikan. Kemudian daripada itu banyak juga yang dia itu sebelum daripada masa tuanya, dia itu banyak melakukan daripada sesuatu yang bisa dia itu untuk mencapai daripada ridhonya Allah dan Rasulnya, ya. Banyak kalau kita uraikan daripada dari kala Khatimul Asam tersebut, ya, itu ada 4. Yang pertama, syababaka qabla haramik, ya, waktu mudamu sebelum masa datang waktu pikunmu, waktu tua. Hayatika qabla mautika, waktu masih hidup sebelum datang waktu ini meninggal, ya kan? Ada orang sekarang kita lihat banyak yang meninggal, yang mana dia itu waktu sehat, waktu pagi dia sehat, waktu siang mungkin masih bisa bangun, sudah terbaring, dalam arti apa, ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Nah, ya, baik bapak-bapak, ya, kita ngambil barokah ini walaupun sebentar. Kita membacakan kitab daripada Al-Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, ya. Pernah baca?
belum pernah. Tapi enggak apa, kita baca sedikit ya, barokah. Karena Imam Ghazali sebagaimana kita ketahui ya, kita dengar bahwasanya beliau daripada orang ahli tasawuf. Kita tahu daripada karangan beliau kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan daripada agama. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa ulumihi wa ulumi syayikhina fid darin amin. Babu adabil wudu ya. Ini adalah bab yang menjelaskan adab ketika kita berwudu. Naam. Fa idza faraghta minal istinja, apabila kamu selesai daripada istinja. Apa istinja itu, Pak? Istinja itu adalah membersihkan ketika kita selesai daripada qada'il hajah, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Berarti di situ kita dituntut untuk bersih. Makanya Islam itu, yang namanya Islam, kita itu dituntut untuk bersih dalam arti apa? Sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka daripada itu an-nadhafatu minal iman. Walaupun pakaian kita tidak terlalu bersih, tidak mahal, tapi bersih putih, ya kan? Kenapa kita itu pakai putih? Rasulullah SAW menyenangi atau senang kepada pakaian yang putih itu karena ada tafaulan, ya. Kemudian supaya hatinya bersih juga, ya kan? Ya enggak? Kalau kita mengatakan bahwasanya ini adalah min istinja, itu adalah kita harus bersih ya dari kadar hadas kecil maupun hadas besar. Fala tatruk siwak fa innahu mutahharatun faham. Ini siwak. Ya, ini murah kok siwak itu. Berapa harganya kok sekarang? Kita lihat dia paling 5.000, ada mungkin 3.000 grosirannya dan sebagainya. Tapi besar pahalanya. Fala tatruk siwak. Ketika kita habis mau wudu ya, sebelum wudu kita siwak dulu. Istinja fala tatruk siwak, ya. Apabila kamu selesai daripada istinja tersebut, maka jangan kamu meninggalkan yang nama siwak. Fa innahu mutahharatun lifah, karena mensucikan daripadamu mulut. Wa mardatun lirabb, dan mendapat keridhaan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa maskhatatun lisyaitan, dan bikin daripada setan itu jengkel, marah, ya.